Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Satu sukacita kalau kita senantiasa berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita nikmati bersama. Hari ini firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, 6 dan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Judul renungan firman Tuhan adalah multiplikasi jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan mandat bagi gereja, dan mandat yang Tuhan beri bagi gereja bukanlah suatu perkara yang kecil dan biasa, akan tetapi suatu kepercayaan besar untuk kita bisa menjadi alat Tuhan yang ajaib di muka bumi ini. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Namun gereja mula-mula juga tidak luput dari masalah. Masalah yang terjadi di dalam gereja adalah ada beberapa orang yang merasa bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu ada yang kurang. Ada yang seakan-akan diabaikan oleh mereka, yaitu pelayanan meja, pelayanan para janda, dan pelayanan kepada orang-orang miskin. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, jumlah jemaat mula-mula kian hari kian bertambah. Tuhan menambahkan dengan bilangan orang percaya dan mencapai 3.000 jiwa. Sedangkan para murid hanya 12 orang. Kita bisa membayangkan tentunya bahwa pelayanan meja tidak dapat berjalan dengan maksimal dan dengan baik, sekalipun para rasul menginginkan hal yang terbaik. Hal inilah yang menjadi alasan timbulnya masalah di dalam gereja mula-mula. Namun kita melihat kelanjutan daripada nats ini, bahwa para rasul segera bangkit dan mengikuti instruksinya Tuhan. Mereka semua memiliki kerinduan yang sama, yaitu ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kerinduan para rasul terlihat dari betapa berhati-hatinya mereka di dalam merekrut orang yang bertugas dalam pelayanan meja. Mereka memilih orang yang terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan iman. Dan kita bisa melihat hasil akhirnya di ayat yang ke-7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Inilah yang dinamakan multiplikasi jiwa-jiwa. Para rasul ini tahu cara memandang masalah dan cara menyelesaikan persoalan. Inilah yang menentukan hasil akhirnya. Mereka menyelesaikan masalah dengan hikmat dan pimpinan Tuhan. Maka penuaian jiwa-jiwa yang besar terjadi. Di dalam Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dikatakan, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan, mari iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Kita percaya kita adalah sabit di tangan Tuhan. Sabit itu harus tajam karena akan menuai dengan cepat dalam percepatan waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata, tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Kita berdoa, biarlah setiap jemaat GKRI Haleluya menjadi agen perubahan, menjadi alat Tuhan, menjadi penuai jiwa, sehingga penuaian jiwa terjadi di komsel-komsel, di setiap ladang misi, dimanapun kita berada, kita menjadi alat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan hatimu, berikan hidupmu
berikan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga setiap kita akan melihat ada gelombang penuaian jiwa-jiwa terjadi. Tuhan sedang bawa ketika kita semua siap menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.